Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Widya Multisari dan juga rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anita Zahro, Audi Regina, Aulia Rahmadewi, Beauty Farositasari, Christina Maria Santoso, Cynthia Alun Oktaviandra, dan juga Dinda Putri Abadi akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif peserta didik beserta problematikanya. Baik, pertama-tama kita mulai terlebih dahulu dari definisi perkembangan kognitif itu sendiri. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Sebenarnya apa sih kognitif itu? Kognitif merupakan kemampuan atau potensi intelektual yang terdiri dari tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Teori kognitif ini sendiri lebih menekankan kepada bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan perkembangan kemampuan akal dari seseorang. Selanjutnya, saya Audi Regina akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dalam perkembangan kognitif. Aspek-aspek dalam perkembangan kognitif dapat dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Aspek ini yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan lainnya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan juga merupakan proses berpikir yang paling rendah. Yang kedua, pemahaman atau comprehension. Aspek ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat kembali. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman juga merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Yang ketiga merupakan penerapan atau application. Aspek ini merupakan kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan lainnya dalam situasi yang baru dan konkret. Penerapan juga merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman. Di sini akan menjelaskan mengenai aspek perkembangan kognitif analisis, sintetis, dan juga evaluasi atau penilaian. Yang dimaksud dari analisis merupakan proses cara berpikir atau menganalisis sesuatu guna untuk menemukan hubungan atau keterkaitan yang didorong dengan faktor-faktor tertentu sehingga terjadi proses berpikir untuk menemukan sesuatu secara terperinci. Sementara sintetis merupakan proses kebalikan dari analisis melalui implementasi dari kejadian-kejadian yang mana bisa diambil suatu pola hubungan tertentu. Dan yang terakhir adalah evaluasi atau penilaian, yakni merupakan suatu pembanding untuk mengambil suatu langkah atau keputusan guna untuk menentukan yang lebih baik lagi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Yang pertama adalah faktor hereditas atau keturunan. Nah, faktor ini berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi sejak lahir, manusia itu sudah mempunyai bakat tersendiri. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor ini mengatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang masih bersih, belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Perkembangan manusia sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah faktor kematangan. Nah, tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis. Baik,
Saya Christina Maria Santoso akan melanjutkan presentasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Faktor yang selanjutnya adalah faktor pembentukan. Faktor pembentukan ini dipengaruhi oleh segala keadaan yang ada di luar diri seseorang. Faktor pembentukan dibagi menjadi dua jenis, yaitu faktor pembentukan disengaja atau melalui sekolah formal, dan faktor pembentukan yang tidak disengaja atau melalui pengaruh dari alam sekitar. Faktor yang selanjutnya adalah faktor minat dan bakat. Minat merupakan dorongan yang dimiliki seseorang untuk menjadi lebih giat atau menjadi lebih baik lagi. Sedangkan bakat merupakan potensi bawaan yang dimiliki seseorang yang masih harus dikembangkan agar menjadi lebih optimal dan lebih baik lagi. Nah, idealnya minat dan bakat ini berjalan berdampingan. Apabila seorang anak mempelajari suatu bidang yang merupakan minat dan bakatnya, maka proses perkembangan anak ini akan menjadi lebih cepat dan lebih optimal. Namun, jika anak ini tidak memiliki minat atau bakat di bidang tersebut, maka proses perkembangannya akan menjadi lebih lambat dan kurang optimal. Kesimpulannya adalah, seorang yang memiliki bakat dan minat tertentu akan lebih mudah untuk mempelajari hal tertentu. Faktor yang terakhir adalah faktor kebebasan. Karena adanya faktor kebebasan, manusia menjadi leluasa untuk berpikir secara divergent atau secara menyebar. Artinya adalah, seseorang dapat memecahkan suatu masalah dengan metode yang sesuai dengan dirinya. Jadi, suatu masalah tidak hanya memiliki satu solusi, namun bisa memiliki berbagai macam solusi, tergantung metode apa yang dipilih oleh orang tersebut. Jadi, solusi orang pertama dengan orang kedua bisa saja berbeda. Nama saya Cintania Alun. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan kognitif. Tahap-tahap kognitif sendiri terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah tahap sensori motor, dimulai dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adalah tahap praoperasional yang dimulai dari 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret yang dimulai dari 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir adalah tahap operasional formal yang dimulai dari lebih dari 11 tahun. Pada tahap sensori motor yang dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun, pada tahap ini seorang anak akan belajar untuk menggunakan dan mengatur kegiatan fisik dan mental menjadi rangkaian perbuatan yang bermakna. Pada tahap ini, pemahaman anak sangat bergantung pada kegiatan atau gerakan tubuh dan alat-alat indera mereka. Pada tahap yang kedua adalah tahap praoperasional yang dimulai pada umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, seorang anak masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal khusus yang didapat dari pengalaman menggunakan indera, sehingga ia belum mampu untuk melihat hubungan-hubungan dan menyimpulkan sesuatu secara konsisten. Tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret, dimulai dari umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, umumnya anak sedang menempuh pendidikan di sekolah dasar. Di tahap ini, seorang anak dapat membuat kesimpulan dari sesuatu situasi nyata dan mampu mempertimbangkan dua aspek dari suatu situasi nyata secara bersamaan. Contohnya, dia bisa membedakan antara bentuk dan ukuran. Tahap yang terakhir adalah tahap operasional formal yang dimulai pada umur lebih dari 11 tahun. Pada tahap ini, kegiatan kognitif seseorang tidak mesti menggunakan benda nyata. Maksudnya adalah anak sudah mulai bisa mengambil pengalaman dari suatu kejadian dan sudah mulai bisa untuk mengantisipasinya. Slide berikut ini, saya Dinda Putri Abadi akan menjelaskan problematika apa aja sih yang ada pada perkembangan kognitif peserta didik. Ya, baik. Yang pertama, ada kecerdasan yang menurun dan tidak stabil. Kecerdasan atau yang lebih kita kenal dengan IQ merupakan penyebab dari berbagai faktor yang terdiri bawaan, lingkungan, serta usia dari masing-masing individu. Nah, yang kedua yaitu kurang imajinasi dan tidak terarah. Nah, adapun cara penanganan pada masalah kedua ini yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk berimajinasi secara bebas. Kita arahkan imajinasi anak pada dunia real yang akan datang melalui contoh dan cerita-cerita yang bisa kita sampaikan. Yang ketiga yaitu kurang kreatif dan juga tidak kreatif.
Sebab anak kurang kreatif, yakni tidak adanya kesempatan untuk berkembang, kurangnya motivasi sejak dini, kemudian sikap sosial yang kurang mendukung terutama dari orang tua, anggota keluarga, dan juga teman-teman, itu akan membatasi ruang gerak anak. Nah, cara penanganannya yaitu bebaskan anak dari tekanan, berikan dukungan penuh, terutama orang tua, keluarga, dan juga teman-teman. Selanjutnya, yang keempat, tidak bisa melihat bakatnya. Adapun penyebabnya ialah keterbatasan anak dalam memperoleh pengetahuan dan juga pengalaman, kurangnya motivasi, arahan, bimbingan, dan juga kesempatan. Ada juga sarana dan prasarana yang kurang memadai, itu bisa membuat problematika pada perkembangan peserta didik. Cara penanganannya yakni dengan memberikan motivasi, pujian, dan lain sebagainya. Problematika yang kelima yaitu mudah lupa atau daya ingat yang lemah. Hal ini terjadi pada anak yang kurang serius dan kurang perhatian dalam berbagai tugas dan bisa jadi yang tidak menyukai tugas. Nah, cara penanganannya bagaimana? Yakni berikan teks bacaan yang dimulai dari kesukaannya. Kemudian pelatihan itu diberikan secara perlahan dan konsisten. Selain itu, kita juga perlu memberikan semangat dan pujian yang dapat membangun. Masalah yang keenam, yaitu kurang mampu membagi waktu serta membedakan waktu. Penanganannya dengan memberikan kejelasan kepada anak dengan cara memberikan contoh secara langsung dalam memanfaatkan waktu. Selain itu, kita juga bisa memberikan pelatihan bertanggung jawab dengan waktu yang sesuai dengan kondisi si anak. Masalah yang ketujuh yaitu kurang bernalar. Kurang bernalar atau tidak mampu berpikir secara logis tergolong ke dalam permasalahan kognitif peserta didik yang cukup serius. Anak yang memiliki permasalahan tersebut itu cenderung akan melakukan tindakan yang spontan tanpa berpikir panjang dari dampak yang telah ia lakukan. Nah, bagaimana sih cara penanganannya? Penanganannya dengan memberikan tugas kepada anak itu sejatinya dimulai dari tugas yang paling mudah ke yang tinggi. Dari yang sederhana, kemudian kita memberikan latihan secara kontinu, kita memberikan keleluasaan dalam menghadapi masalahnya dia, dan lain sebagainya. Selanjutnya masalah ke-8, yaitu kurang serius. Nah, masalah yang ke-8 ini memang banyak sekali kita temui di kalangan siswa-siswi, peserta didik, atau bahkan adik-adik kita. Nah, masalah yang benar-benar dihadapi pada permasalahan ini itu terutama pada kegiatan pembelajaran di kelas, itu banyak anak yang kita jumpai itu kurang serius, banyak yang suka bercanda dan sebagainya. Bagaimana sih cara menanganinya? Cara menanganinya yaitu tugas-tugas yang diberikan kepada anak itu diharapkan dapat menarik minatnya dan dapat disenangi oleh anak-anak tersebut. Tugas-tugas yang diberikan itu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan si peserta didik dan tak lupa memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik. Yang ke-9 yaitu kurang konsentrasi. Penyebabnya yaitu biasanya disebabkan dari bawaan, lingkungan belajarnya, kemudian banyak masalah, banyak tugas, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara penanganannya? Yakni tugas-tugas yang diberikan itu diberikan secara bertahap, jangan langsung sebrek, no. Dengan memberikan tugas-tugas yang secara bertahap itu akan membuat anak dapat konsentrasi dari satu tugas terlebih dahulu, dikonsentrasi, kemudian selesai. Nah, dengan begitu anak atau peserta didik akan lebih mudah untuk konsentrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Problem selanjutnya adalah kurang tekun. Problem tersebut biasa terjadi pada anak yang tidak memiliki keinginan yang tinggi untuk belajar. Sehingga cara penanganannya adalah dengan memberikan motivasi dan semangat pada anak, kemudian memberikan tugas dari yang termudah dan yang disenangi oleh anak. Lalu penting juga untuk memberikan penghargaan atas setiap usaha yang anak lakukan. Dan yang terakhir adalah memberikan pendampingan dan juga kontrol bagi anak. Kemudian problem selanjutnya yakni kurang teliti. Permasalahan tersebut biasa terjadi pada anak yang apabila melakukan pekerjaannya ia tergesa-gesa. Maka cara penanganannya adalah dengan memberikan penjelasan dan juga pengertian
agar anak tersebut mengerjakan tugasnya dan pekerjaannya secara hati-hati, tidak perlu tergesa-gesa. Dan juga harus diimbangi dengan pemberian tugas yang sesuai dengan kemampuan anak. Lalu, daya persepsi lemah. Hal tersebut biasa disebabkan apabila anak memiliki daya ingat dan daya tangkap yang kurang atau lemah. Maka cara penanganannya adalah dengan memberikan latihan secara perlahan-lahan dan juga kontinu, dan juga pemberian gizi yang seimbang pada anak. Lalu permasalahan yang terakhir yakni kurang bisa menganalisa. Penyebabnya adalah anak kurang dapat menguraikan konsep, susah untuk berpikir logis, dan kurang memahami. Maka cara penanganannya adalah dengan memberikan tugas yang realistis dan logis, kemudian banyak berlatih untuk membahas permasalahan. Dan yang terakhir adalah dengan memberikan penjelasan secara konkret agar anak dapat memahami penjelasan tersebut dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.